warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Derek-derek sedaya yang dicintai oleh Tuhan, ya. Nah, saat ini ketemu dengan Habib Syekh, ya, Jancuk Mr. TM, ya, yang brilian baik hati dan tidak sombong. Katanya kalau batuknya hitam-hitam begini itu ahli surga, ya ta? Sujudnya dijedok-jedok gini ya, sampai gini-gini kan, ules gini. Sekarang alhamdulillah bisa hitam, ya ta? Jenggot saya panjang, ya, karena katanya ini sunnah, ya. Insyaallah anak-anak ente onta. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah ingat akan Allah adalah dasar dari seluruh peribadatan. Ya, semua ibadahmu, ya, kalau nggak ingat akan Allah, maka semuanya sia-sia. Jadi saya saat ini tampil kayak begini kan, biar kelihatan buas gitu loh, ya. Kan ada ulama yang was-was itu loh, siapa itu? Saya nggak ngerti orang ya. Cuma saya kan kepingin jadi ahli surga seperti dia. Masya Allah, pahala, fadilah, surga, bidadari. Masya Allah, kayaknya saya nggak mau kalah. Saya bikin hitam gini supaya menipu malaikat, ya tak? Asli saya nggak hitam gini, cuma tak bikin supaya apa? Malaikatnya tertipu. Jenggotnya panjang supaya saya ini dapat dari apa? Gelantungannya bidadari surga, itu enggak? Wah, kayak bidadari kok ini gelantungan tok gitu. Itu masya Allah lagi. Ono surga bidadari Cina, Jawa, Arab, kita kadang gitu ya. Gelantungannya bidadari surga. Masya Allah. Tafadhol ya, kita lanjutkan ya. Guyu tadi. Kau oleh guyu iki mau kudu serius. Ya aja. Jadi bahasa Nabi Muhammad menyampaikan zikir, ya, sebetulnya nggak sembarang zikir, ya. Kenapa? Ingat, ini kau nggak mungkin mengingat sesuatu yang laisa kamislihi syai'un. Telah saya geber berkali-kali, ya. Kalau ada yang bisa menerangkan caramu berzikir mengingat Allah, maka Mr. TM kukut gulung tikar, ya. Saya nggak akan muncul lagi, ya. Demikian juga kalau ada yang bisa menunjukkan apa yang harusnya kau saksikan dalam syahadatmu, maka Mr. TM gulung tikar, ya. Ternyata nggak ada yang bisa menunjukkan kesaksian dalam syahadatnya, apalagi mengingat Allah dalam ibadahnya. Sedangkan jika ibadahmu nggak mengingat Allah, semuanya sia-sia saja. Nah, mengingat Allah, ya, berarti kau mengingat sesuatu pasti ada kaitan dengan 5 panca inderamu. Kau ingat bel ini kan apa? Wujudnya, bunyinya, warnanya, mereknya Joyko, ya. Kau ingat saya seperti ini, kau ingat apa? Jenggotnya, kemudian bekas sujudnya. Ini solasi, ya. Ini bukan sungguhan, ini solasi, ya. Ya. Kemudian saya ketampanannya, ya dah. Kau ingat apa? Ketampanannya, kepandaian, kepintarannya Mr. CM, ya dah. Kau ingat spidol ini, ya? Apa? Mereknya Snowman, bot marker, warna biru, spidol besar, ya. Nah, sering saya tanyakan di publik dan nggak pernah ada yang bisa jawab. Apanya Allah yang kau ingat dalam sholatmu?
ternyata nggak satu pun yang bisa menerangkannya. Tapi ngakunya ingat Allah, ya. Siapa kau sembah? Allah katanya. Lah ingat apa dalam salatmu? Allah katanya. Terus yang ketiga, apanya Allah yang kau ingat? Ternyata nggak satu pun yang bisa menerangkan. Nah, ini kalau agama cuma teori ya, agama tidak lewat metodologi. Nah, sebetulnya di dalam zikir itu sendiri, ini adalah bahasa kuno ya. Bahasa keren ilmiah sekarang adalah menyamakan frekuensi dan gelombang. Nah, tetapi ya, jika kau mengingat sesuatu, jika kau tertanamkan sifat akan dia, maka baru kau sebut namanya, kau bayangkan dia, getarannya akan sampai pada dirimu. Misalkan ya, saat lapar, kau bayangin ingat-ingat rawon, bergetar gak itu? Enak, iya gak lo? Iya gak lo? Ya apa gak? Kau mengingat sesuatu karena kau sudah kenal dan kau tidak tahu sifat-sifatnya, maka begitu kau ingat dia, gelombangnya sudah merambat sampai pada diri, betul gak? Baru ingat ya, betul ya? Kau putus dari pacarmu 1 minggu, ada cerita digondol sama temanmu, kemudian teman yang lain cerita, Yusuf, itu loh Julekha digonceng Dul Kamit 1 minggu putus, kira-kira bagaimana? Ya enggak le? Ya enggak le? Baru kau sebut namanya, kau ingat dia, gelombangnya sudah menggetar pada diri, betul ya? Demikian jika ada orang cerita lewat jalan ini ke surau ya, lewat bambu-bambu, kalau di atas jam 10, wah lumayan ngeri, ya tak? Ya apa enggak? Nah, kata orang ya, dan sering kamu lihat seperti itu penampakannya, baru kau mau masuk lewati jalan itu, kau sudah merinding duluan, ya enggak? Nah, itulah ya, mengingat ini gak sekedar mengingat wujud ya. Mengingat ini adalah suatu teknologi metafisika ultra, di mana kau memanfaatkan gelombang rohmu, memanfaatkan gelombang nur kitab dan nur iman, dan kau hadirkan sifat wujudnya, maka kau ada hubungan lewat apa? Getaran yang merambat atau disebut apa? Gelombang. Lantas bagaimana nasib orang yang enggak dibayat? Enggak ada hubungan. Bagaimana nasib orang yang enggak dibayat? Enggak bisa menembus lewat alam rohnya, atau enggak bisa masuk ke akhiratnya. Dan dia enggak tertanam sifat Allah dalam dirimu. Semisal ya, kamu enggak tahu rasanya teh itu manis, itu enak dan seger ya. Orang bawa teh, lihat wujudnya, enggak ngefek apa-apa. Karena apa? Enggak ada hubungan. Nah, berbeda kalau kita sudah dibayat, ditanamkan nur kitab dan nur iman, baru kau sebut namanya, ingat wujudnya, maka gelombangnya sudah mengalir karena lewat frekuensi yang sama. Buktinya ya, pernah dites uji Garputala ya, betul ya? Frekuensi sekian, kita pukul frekuensi yang beda dengan Garputala yang lain, dengan frekuensi yang beda, tong, enggak bergetar ya, betul ya? Tong, enggak bergetar. Tapi ketika Garputala dengan frekuensi yang sama, baru kau pukul, tong, dia bergetar, betul enggak? Didekatkan apa lagi? Tong, dia bergetar, betul enggak? Berarti getar menggetar atau gelombang itu akan mempengaruhimu sampai padamu jika lewat pada frekuensi yang sama. Clear? Clear. Nah, bagaimana kalau kau nggak tahu frekuensinya Allah Ta'ala di dunia? Kau nggak tahu gelombangnya, dan kau nggak bisa merubah ibadahmu ya, termasuk sholatmu, zikirmu, doamu, menjadi getaran yang merambat yang kau pancarkan lewat frekuensi yang sama itu, maka tidak ada hubungan.
Walaupun garpu tala dipukul di kondisi jarak yang sangat dekat ya, tapi tidak dengan frekuensi yang sama, maka garpu talamu yang kamu pukul nggak bikin garpu tala yang lain itu bergetar, betul ya? Nah, walaupun jarak dekat nggak bergetar, betul ya? Nah, demikian juga sinyal atau gelombang televisi atau transfer data, pulsa ataupun transfer uang, semuanya harus lewat channel gelombang dan frekuensi yang sama. Jadi zikir itu adalah sebetulnya apa? Nyambungnya kamu dengan Dia yang Allah Subhanahu wa taala, yaitu nyambungnya lewat saluran gelombang dan frekuensi yang sama. Jadi bukan mengingat makhluk, bukan ya. Jadi kau mengingat ini wajah tuh wajhiyah, bukan Allah, bukan ya. Yang kau ingat mustahil kau mengingat Allah ya. Tapi kau akan bisa mengingat utusan yang membawa gelombangnya Allah di dunia ini, yaitu utusan waliya mursyida atau rasulun min anfusikum. Yang kau ingat Dia, karena kau di dunia. Seumpama Pak Jokowi presiden, kita undang ke sini, beliau berhalangan hadir datang ya, maka ada yang mewakili. Maka ditanya, wujudnya presiden di sini siapa? Itu loh, yang menempati kursi R1, betul ya? Wujudnya sama kan dengan Presiden Jokowi? Beda. Wujudnya betul nggak? Wujudnya beda. Wujudnya presiden di sini adalah wakilnya, betul nggak? Nah itu dia. Tapi dia membawa gelombang presiden, karena dia membawa mandat, membawa nama, membawa institusi kepresidenan. Betul ya? Maka apapun yang terjadi, jika kau salurkan lewat utusannya, otomatis akan sampai kepada Allah Ta'ala, kepada presiden ya. Demikian juga akan Allah lewat utusannya. Dan kesalahan paling fatal zaman ini adalah orang tidak lagi kenal siapa utusan Allah zaman ini. Bahkan dianggapnya tidak ada lagi Rasul. Itu kesalahan yang sangat fatal. Sesat lagi menyesatkan. Ya, mereka tahunya sunnah, tahunya membaca ya. Makanya saya olok-olok dengan jenggot palsuku ini atau jidatku yang menghitam ini. Itu kritikan bagimu ya. Kenapa kau di Indonesia memakai kostum kearab-araban? Arab itu ada yang jahiliyah, ada yang beriman. Enggak semuanya Arab itu baik ya. Enggak semuanya ya. Kalau kau kenal akan Rasul Muhammad, maka kau enggak terkecoh dengan kearab-arabannya ya. Walaupun kau di Indonesia, maka kau kenal Rasul Muhammad sesuai dengan keindonesiaanmu sendiri. Nah, jadi orang mengira yang Islam kan begini ya. Yang jidatnya hitam, pakai peci putih, pakai jenggot panjang. Enggak. Ini adalah praktek sunnah yang keliru ya. Jadi kau tidak mungkin bisa menyamakan frekuensi gelombang dengan Rasul Muhammad yang di zaman 1500 tahun yang lalu. Dulu Nabi Muhammad memang pakai jenggot atau ini atau itu ya, sesuai dengan cerita dalam kitab. Maka umatnya, sahabatnya menirunya. Kenapa? Menyamakan frekuensi dan gelombang. Mencintai apa yang dicintai gurunya, membenci apa yang dibenci gurunya, mengikuti apa yang disuruh gurunya, menyamakan gelombang dan frekuensi dengan gurunya. Maka spirit gurunya akan mengalir dalam dirinya. Yang dilarang akan dijauhi, yang diperintah akan dilaksanakan. Itu sunnah. Nah sekarang kau nggak mungkin meniru Nabi Muhammad yang zaman 1500 tahun yang lalu. Gak nyambung. Maka sangatlah keliru orang yang meniru-niru dengan jenggotnya. Harusnya kau meniru sunnah itu adalah dengan
utusan yang di zamanmu sendiri. Ya, jadi sunnah itu sebetulnya adalah teknologi menyamakan frekuensi dan gelombang agar spiritnya ngalir. Nah, kalau kita sekarang hanya meniru-niru, itu namanya contekan berdasarkan cerita. Kalau nggak kenal Nabi Muhammad, apalagi sekarang kita dibombardir ya dengan istilah Habib-Habiban. Makanya saat ini saya, Mr. TM, menamakan diri saya Habib Syekh Jancuk Mr. TM. Lha kok gitu ya? Saya nakku dewe ya. Saya nakku dewe, saya karep-karepku dewe. Kon percaya karepmu gak percaya karepmu, ya. Saya nakku ya Mas Yusuf ya. Saya nakku ya. Nah, kalau orang normal jangan percaya Habib. Ya. Belum tentu semuanya. Karena orang terdogma ke Arab-Araban, maka mereka pasti mendahulukan meninggikan ras Arab. Keliru itu. Belum tentu itu Habib beneran ya. Saya nggak percaya ya. Di Arab sendiri nggak ada tuh cerita Habib-Habiban itu nggak. Di Indonesia berjibun. Makanya saya sidung pesek tapi ngaku Habib. Saya ngaku. Selain saya Habib, kucingku tak namanya Habib. Kucingku 3 itu Habib ya. Macam-macam, ada Habib, ada Hadratus Syekh, ada Mursyid, 3 itu kucingku. Habib yang belang telon ya. Yang putih abu-abu namanya Syekh. Yang satunya Mursyid, apa? Cuma ngaku-ngaku ya. Inilah dunia tipu-tipu ya. Kalau saya nggak percaya. Kalau saya sih no. No apa yes? No. Selama kau tidak ketemu Allah yang wujud di dunia ini, agamamu blong-blongan, kosongan ya, nggak mungkin ngerti ya. Dan jika nggak ketemu, nggak ada interaksi dengan panca inderamu, kau nggak mungkin bisa mengingat Allah. Ini nggak sembarangan ya. Bagaimana cara mengingat Allah yang dia adalah laisa kamitsli syai'un? Berarti kau nggak mungkin mengingat Allah. Yang kau ingat adalah wajhiyah atau wujud kekasihnya yang membawa nurnya ke dunia ini. Nah, beruntung yang telah ditanamkan nur saat bayat ya. Kau tanamkan sifat ya. Kau sudah tahu sifat wujudnya, sifat af'alnya ya. Dan kau naik dimensi, diimami oleh guru zahirmu, berjuang, berabdi, berbakti. Gak usah mikir, karena apa? Dunia tempat orang berpikir, itu enggak? Tapi kalau akhirat, bukan, kalau orang Makassar ya, bukan tempatnya orang berpikir. Betul Ki? Ini ada orang Makassar tersesat di sini ya. Jadi ya, kalau adaptasi akhirat, adaptasi gelombang, kau ikuti saja gelombang di dalam kalbumu itu. Itulah nur Allah Ta'ala sendiri ya. Tapi kalau untuk dunia, kau boleh pikir ya. Boleh pikir. Tapi kalau untuk adaptasi kepada gurumu, jangan pakai kepala ya. Nah, dugaan saya ternyata berhari-hari nggak ada yang bisa membantah ya. Ternyata ulama-ulama dunia nggak ngerti praktek syahadat. Nggak tahu apa yang disaksikan. Mestinya adalah menyaksikan Allah dan Nabi Muhammad utusannya. Ngakunya mengingat Allah. Ketika ditanya, apanya Allah yang kau ingat? Gak ngerti ya. Kalau saya bilang ya, aku mengingat bel. Apanya bel yang kau ingat? Bentuknya, mereknya, warnanya, bahannya. Jelas ya? Ini toples sama kacang almond. Apanya yang kau ingat? Warnanya, kemudian motifnya, bahannya ya. Nah sekarang, apanya Allah yang kau ingat? Lola, ini enggak? Kalau saya ditanya, apanya Allah yang kau ingat? Aku ingat wujudnya. Aku ingat sifat-sifatnya. Betul ya? Aku pun ingat gelombangnya. Apa? Sudah ketemu wujudnya Allah di dunia? Sudah tahu gelombangnya Allah di dunia? Sudah tahu jalannya? Sudah tahu caranya? Sudah, apalagi ya? Di luaran cuman khayalan, angan-angan. Mudah-mudahan. Berarti Allahnya masih mudah-mudahan. Mudah-mudahan masuk surga. Berarti masuk surga mudah-mudahan ya. Seandainya andai kata umpamanya itu agama
tolol. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Jadi, Masya Allah ya, kita yang sudah ke Arab-Araban gini, percaya nggak sama saya? Jangan percaya, oh nggak gini, aku tuh pesek ya. Ya, kalau saya percaya, saya bilang saya Habib, percaya nggak? Nggak usah percaya, itu tipuan ya. Masa ono Habib kok petakilan brengsek kabeh, ono Habib resek. Kan itu ada Habib siapa tuh? Habib resek ya. Resek itu tukang bikin onar ya. Ada Habib resek, ada Habib ngene, Habib taek. Ya, bilang, ini Habib janjuk cap, taek. Ayo, hinalah saya. Inilah Habib janjuk cap, taek. Habib taek. Ulama taek. Lha ya, iki sing taek ya. Habib taek. Ulama taek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.